Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan belajar praktek gimana cara iklan CTWA. Klik di WhatsApp ya, klik di WhatsApp ya. Ketika orang klik iklan, kemudian langsung dialihkan ke dalam WhatsApp kita. Gimana cara settingnya? Yes, untuk pertama-tama teman-teman buka dulu Ads Manager atau pengelola iklan ya. Ini tampilan pengelola iklan teman-teman. Untuk cara bukanya silakan teman-teman dari BM ya, dari Business Manager buka BM dulu gitu ya. Kemudian teman-teman ke bagian akun, ke akun iklan. Lalu pilih akun iklannya, kemudian klik buka di pengelola iklan. Oke, maka akan sampai di dashboard pengelola iklan. Oke ya. Nanti teman-teman kalau misal di teman-teman muncul kayak gini, untuk membantu menjaga integritas iklan Meta ya, harap tinjau dan terima kebijakan diskriminasi. Teman-teman klik saya terima. Oke ya, klik saya terima. Terus teman-teman, kalau di teman-teman muncul informasi tambahan kayak gini, apakah bisnis Anda berfokus pada politik ya? Teman-teman klik tidak. Kemudian teman-teman pastikan nama akun iklannya ini benar ya, pojok kanan, pojok kiri atas akun iklannya benar sama ya. Akun 1 Ubay Store, kemudian di sini akun 1 Ubay Store. Ini pastikan sama karena biasanya bisa jadi ini berbeda ya. Pastikan akun iklan yang dipilih ini sesuai dengan namanya sama ya, sesuai dengan akun iklan yang dipilih oleh teman-teman. Oke, teman-teman, untuk membuat iklan silakan teman-teman klik tombol buat. Kemudian pilih penjualannya, karena kita ingin fokus ke penjualan, jadi pilihnya yang kampanye penjualan. Oke, saya sebelumnya pakai kampanye interaksi ya teman-teman ya, tetapi hasilnya banyak lead atau orang yang ngeklik iklan tersebut ya, yang masuk WhatsApp itu leadnya busuk teman-teman ya, jelek gitu. Kebanyakan mereka cuma penasaran aja, cuma tanya-tanya doang, yang ngirim pesan doang, tapi untuk konversi pembeliannya itu minim teman-teman ya. Makanya ini pakai yang penjualan gitu. Karena kalau kita pakai yang kampanye penjualan, kualitas lead yang klik iklan itu lebih bagus teman-teman, lebih matang. Oke. Kemudian klik lanjut. Kemudian pilih yang kampanye penjualan manual. Klik lanjut. Oke, setelah itu di sini di nama kampanye teman-teman kasih nama kampanye ya. Bebas sebenarnya teman-teman ya. Kalau saya CTWA, kemudian nama produknya. Oke, saya ingin mempromosikan produk, buat contoh ya, produk pembersih noda. Oke teman-teman ya, namanya Miss Clean. Miss Clean. Oke ya. Kemudian scroll ke bawah di bagian gini teman-teman ya, ini saya tidak menjelaskan semuanya teman-teman ya, saya jelaskan yang penting-penting aja biar teman-teman tetap fokus ke hal-hal yang memang diperlukan saja ya. Kalau saya jelaskan semuanya satu-satu teman-teman ya, padahal ini nggak penting, nanti teman-teman pusing sendiri ya, mumet ya, banyak informasi masuk teman-teman ya. Jadi saya jelaskan yang penting-penting saja, yang diperlukan saja. Oke, di sini teman-teman cukup setting nama kampanye ya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, pastikan tujuan kampanyenya penjualan. Kemudian scroll ke bawah, untuk anggaran kampanye advantage ini diaktifkan ya, kita setting budget hariannya berapa gitu teman-teman ya, anggaran hariannya. Saran saya minimal 50.000 ya teman-teman ya, minimal 50.000 biar lebih optimal kinerja dari iklannya gitu. Oke. Ini sebelah kanan diabaikan aja teman-teman ya, kalau ada peringatan ini diabaikan aja. Kampanye mungkin mendapatkan nol hasil ini diabaikan aja. Kemudian teman-teman klik selanjutnya pojok kanan bawah. Oke. Barangkali ini ketutupan video saya teman-teman ya. Klik berikutnya pojok kanan bawah. Setelah itu teman-teman kita sampai ke set iklan. Biar gak terlalu panjang teman-teman videonya, untuk settingan set iklan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Setelah itu teman-teman kita sampai ke set iklan ya. Set iklan ini adalah settingan targeting audience. Jadi kita akan setting siapa sih, kriteria orang seperti apa sih yang akan menerima iklan kita, atau iklan kita akan ditayangkan ke orang-orang yang seperti apa. Nah, kita settingnya di sini. Oke. Untuk bagian namanya ini nanti terakhir saja. Bagian konversinya teman-teman pilih yang aplikasi pengiriman pesan. Oke, ini sebelah kiri di close saja teman-teman, jadi X ya. Nah, pilih aplikasi pengiriman pesan, kemudian teman-teman pilih halamannya, halaman yang sudah dibuat teman-teman ya. Saya pakai Apple Store. Kemudian teman-teman di sini ya teman-teman pilih yang WhatsApp.
Oke, WhatsAppnya dicentang. Kemudian yang Instagram ini dihapus centangannya ya, diklik aja. Oke, karena kita akan fokus mendatangkan orang-orang dari klik iklan kemudian menuju ke WhatsApp, gitu ya. Nah, ini teman-teman pilih nomor adminnya ya, karena saya baru setting nomor admin ya, berarti cuma satu kok. Oke. Kemudian scroll ke bawah untuk target maksimalkan ini jumlah percakapan, oke. Kemudian scroll ke bawah teman-teman ya. Untuk jadwalnya kapan iklan kita akan ditayangkan, baiknya teman-teman setting keesokan harinya ya. Sekarang tanggal 14, jadi saya tayangkan tanggal 15. Jamnya jam berapa? Pagi ya, setengah 5 saya biasanya, atau jam 4 teman-teman ya. Oke, atau setengah 5 boleh ya. Sekiranya orang-orang itu sudah pada mulai bangun, teman-teman sudah pada bangun. Ini kan jam-jam subuh ya teman-teman ya. Kenapa Mas kok ditayangkannya besok? Agar budget dari 50.000 tersebut ya, dari budget yang kita setting tadi bisa bekerja secara optimal teman-teman ya. Budget itu kan sebenarnya terhitung dari jam 00.01 ya dini hari, oke, 00 lebih 1 menit ya. Nah, kemudian sampai jam 12 malamnya gitu. Jadi terhitung 24 jam gitu ya. Cuma kalau kita aktifkan jam 1 malam, jam 2 malam kan orang-orang pada tidur teman-teman ya. Jadi biar lebih efektif kita tampilkannya, aktifkannya sekitar subuh ya teman-teman ya. Kemudian tanggal berakhirnya ini nggak usah ya, nanti kita matikan secara manual saja. Kemudian scroll ke bawah teman-teman. Oke, di bagian lokasi teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ke bagian pemirsa advantage teman-teman ya. Teman-teman klik beralih ke opsi pemirsa asli. Kemudian gunakan pemirsa asli. Oke, scroll bawah. Di sini teman-teman, oke ya, scroll bawah di bagian pemirsa, oke, di bagian pemirsa. Di bagian lokasi, teman-teman klik edit. Oke. Teman-teman di sini setting ya, setting wilayah. Artinya iklan saya akan ditayangkan di wilayah mana aja sih, gitu ya teman-teman ya. Kalau produk teman-teman lokal, oke ya, misal teman-teman produknya lingkupnya kecamatan ya, maka teman-teman bisa masukkan kata kunci kecamatannya. Oke, ini Indonesia saya close dulu teman-teman, X dulu ya. Kemudian masukkan kecamatan. Misal nih, saya tinggal di Malang ya teman-teman ya. Di Malang ini ada kecamatan Sukun. Oke, ketik aja nama kecamatannya. Sukun gitu ya. Nah, nih Sukun East Java gitu ya. Oke, atau yang sekiranya mendekati lokasi teman-teman semisal nggak ada ya. Ya, Sukun East Java, Jawa Timur ya. Oke, saya perbesar ya teman-teman ya. Klik perbesar ini, tambah. Bener nggak lokasinya? Semisal ini sudah diperbesar tapi nggak kelihatan detailnya, teman-teman ganti aja kata kuncinya. Maksudnya tetap pakai sukun tapi ganti yang dipilih gitu. Sukun. Nah, pilih yang mendekati teman-teman ya. Oke, saya coba di sini Jalan Sukun ya teman-teman ya. Jalan. Coba Sukun Malang teman-teman ya. Oke, kita tambahkan. Nah, ini teman-teman Sukun Kota Malang ya. Teman-teman di sini ada nama yang mendekati teman-teman ya, Sukun Janti ya. Janti itu desa ya, kelurahan kayaknya. Kemudian Malang Kelayatan Sukun. Nah, ini ya pilih yang paling mendekati teman-teman ya. Oke, misalkan di sini Kelayatan Sukun. Oke. Nah, ini akan terlihat petanya teman-teman ya. Yang lama ini bisa di X saja ya, bisa di close. Oke, ini kelihatan petanya teman-teman perbesar. Nah, ini ya. Oke, semisal usaha teman-teman ada di sekitaran sini teman-teman ya, sekitaran sini misalkan usaha teman-teman. Sebenarnya nggak harus presisi banget, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini cuma buat contoh memposisikan usaha kita supaya menjadi koordinatnya ya, sebagai titik pusatnya gitu. Misalkan usaha saya ada di sini. Nah, teman-teman bisa letakkan pin. Oke, kemudian taruh di sini. Nah, gitu ya. Oke, ini buat teman-teman yang usahanya lokal ya. Mungkin teman-teman punya jasa potong rambut gitu ya, atau mungkin punya resto di situ, atau mungkin punya bengkel ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman jualan ayam mungkin, atau lain sebagainya lah ya. Nah, ini kayak gini caranya. Oke. Kemudian yang lama teman-teman ya. Ini tadi pin yang baru ya. Nah, kemudian yang lama teman-teman di X. Oke. Terus teman-teman di sini bisa mengatur
cakupan wilayahnya ya, berapa kilometer ya teman-teman ya, radiusnya. Oke, di sini saya 16 kilo, ini lebar sekali teman-teman ya. Kalau 16 kilo teman-teman, nanti iklan teman-teman bakalan kena yang lain-lain nih, bakalan ditampilkan juga di kecamatan yang lain, Parangploso, ada kecamatan Sangkaling ya, Panjen dan lain sebagainya ya, sekitar ini teman-teman ya, yang bulat ini. Oke, saya pengen saya kecilkan. Nah, nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman ya, lingkup bisnis teman-teman. Saya kecilkan radiusnya menjadi 3 km. Oke, kemudian enter. Nah, oke, kalau saya 3 km teman-teman, maka iklan saya ya akan kena ke bagian ini, Mulyorejo ya, Pisang Candi teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Katakanlah saya usahanya barbershop mungkin ya, kalau barbershop mungkin bisa perkecil lagi, nggak apa-apa ya, bebas ya, disesuaikan dengan teman-teman gitu ya. Ini kalau buat teman-teman yang usahanya lokal. Kalau properti ya mungkin teman-teman bisa ditambahkan lagi radiusnya ya teman-teman ya. Oke, itu oke. Atau mungkin kalau teman-teman properti kan lingkupnya kabupaten mungkin ya, atau kota, teman-teman langsung aja tulis nama kotanya ya. Ini di X. Misalkan Malang gitu teman-teman ya, Malang. Nah, ini langsung aja klik Malang East Java, maka nanti otomatis di lingkup Malang dan sekitarnya. Oke. Kemudian teman-teman, kalau misalkan usaha teman-teman adalah produk ya, produk fisik yang sifatnya itu dikirim teman-teman pakai ekspedisi ya. Kalau teman-teman pengen cakupannya Indonesia, oke, terus teman-teman kan kalau Indonesia kan ada resiko ini ya, kalau COD ada resiko RTS, return to seller ya, jadi barang dikembalikan ke seller, mungkin karena alamatnya salah atau karena nggak ada orang yang menerima paket COD tersebut ya teman-teman, sehingga akan merugikan kita gitu. Kalau teman-teman cakupannya seluruh Indonesia ya, maka teman-teman perlu kecualikan daerah ini ya, teman-teman setting dulu Indonesia. Oke. Nah, teman-teman kecualikan daerah ini. Ini klik termasuk ya, pilih yang tambahkan pengecualian. Oke. Terus teman-teman masukkan Aceh ya teman-teman ya. Aceh. Ini semisal produk teman-teman dikirim dari Jawa ya teman-teman ya. Oke, Aceh, kemudian Papua. Kecualikan ya, kemudian Papua Barat. Nah, terus tambahkan di sini NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Ya, caranya sama kayak gini teman-teman ya. Nusa, cara menambahkan pengecualian Nusa Tenggara Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat ya. Terus kemudian ditambahkan Maluku Utara ya teman-temannya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini daerah-daerah yang rawan dengan RTS, return to seller ya. Saran saya dikecualikan daerah ini gitu. Tetapi kalau teman-teman mainnya pengen ongkirnya yang murah ya, terus kalau misalkan terjadi RTS kita nggak terlalu banyak menangani biayanya teman-teman ya. Nah, saya sarankan teman-teman mainnya di Pulau Jawa Bali ya. Kalau teman-teman kirimnya dari Pulau Jawa ya, main Pulau Jawa Bali. Gimana cara memasukkan Pulau Jawa Bali? Teman-teman masukkan nama provinsinya. Oke ya. Pilih yang termasuk. Kemudian oh ya, kalau yang tadi teman-teman ya, mohon maaf saya belum sampaikan cara membacanya. Tadi kan Indonesia teman-teman ya. Indonesia terus dikecualikan daerah ini. Misalkan Papua Barat ya dan sebagainya tadi. Oke. Papua Barat, kemudian NTT, NTB ya, kemudian Maluku Utara. Oke. Terus Aceh ya, teman-teman tambahkan Gorontalo juga nggak apa-apa gitu. Nah, cara bacanya iklan kita teman-teman akan ditayangkan ke seluruh Indonesia kecuali daerah-daerah yang dikecualikan ini, yang warna merah ini teman-teman. Oke, kayak gini cara bacanya. Oke, teman-teman. Tadi ya, misal teman-teman mau yang ongkirnya hemat gitu ya, terus juga untuk antisipasi RTS ongkir mahal ya teman-teman ya. Teman-teman bisa targetkan ke Jawa Bali teman-teman. Oke. Kalau Jawa Bali teman-teman masukkan nama provinsinya. Di Pulau Jawa ada apa aja? Jakarta ya. Ada Jakarta, kemudian Banten ya teman-teman ya. Banten, oh mohon maaf, Banten itu provinsi bukan sih. Banten ya teman-teman ya. Oke. Oke, tadi provinsi teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini ya, pilih yang provinsi teman-teman ya, Banten. Terus Jawa Tengah ya. Oke. Jawa Tengah ini provinsi. Kalau misalkan nggak muncul yang keterangan provinsi teman-teman ya, nggak muncul yang keterangan provinsi teman-teman tulis Central Java gitu ya. Oke.
terus Jawa Timur. Nah ini kan nggak muncul provinsi teman-teman, Jawa Timur, berarti kita pakai bahasa Inggrisnya East Java. Oke, Jawa Timur muncul ya. Kemudian Jawa Barat West Java. Oke ya. Terus ada Yogyakarta ya. Daerah istimewa ya. Daerah istimewa Yogyakarta yang provinsi. Terus ditambah Bali. Oke, pilih yang Pulau Bali. Mana nih? Nggak ada. Oke, Pulau Bali. Pulau Bali kayaknya. Ah ini Pulau Bali Indonesia, pilih yang provinsi gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang kurang? Banten, DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali. Insyaallah sudah ya teman-teman ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, karena saya ini jualan produk fisik teman-teman. Oke, produknya di sini adalah yang saya demokan saat ini untuk misklin ya, pembersih noda teman-teman. Jadi saya pengennya targetkan ke yang Pulau Jawa Bali. Oke, biar ongkirnya nggak terlalu mahal. Terus kalau misal terjadi RTS teman-teman ya, itu saya nggak terlalu banyak ganti ongkirnya gitu. Kalau teman-teman mainnya produk digital ya, maka teman-teman kalau produk digital kan nggak ada COD-COD-an ya, nggak ada RTS, teman-teman masukin aja Indonesia ya, seluruh Indonesia itu masukin Indonesia gitu ya teman-teman ya. Oke, terus teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini di bagian umur. Nah, ini pastikan teman-teman harus paham ya, kira-kira orang-orang yang tertarik dengan produk teman-teman itu kisaran umur berapa. Saran saya teman-teman pilih usia yang sudah matang, yang sekiranya mereka sudah benar-benar punya duit ya teman-teman ya. Sekitar usia berapa? Usia di sini bisa 25 ke atas ya, atau biasanya saya 27 atau 28 ke atas juga bisa ya teman-teman. 27 ke atas. Nah, 27 sampai 65 nggak apa-apa teman-teman, sampai 65 plus gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang di Facebook atau di Instagram yang tidak terdeteksi tanggal lahirnya teman-teman ya, itu mereka ada di usia 65 plus ya, terdeteksinya di Meta itu 65 plus gitu. Jadi ini bisa dicatatkan 27 sampai 65 plus, nggak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian teman-teman untuk jenis kelaminnya ini disesuaikan dengan produk teman-teman. Kalau produk teman-teman gamis ya berarti potensialnya yang beli adalah ke perempuan gitu ya. Atau produk teman-teman kalung emas ya mungkin, ataupun gelang kecantikan ya, perhiasan ya berarti ke perempuan gitu ya. Kalau produk teman-teman yang buat cowok ya berarti ya ditampilkan yang ke cowok gitu. Kalau yang kira-kira potensial dua-duanya teman-teman ya, teman-teman pilih yang semua ya. Ini bisa diklik edit, sesuaikan aja laki-laki perempuan atau semuanya. Oke, saya di sini pilih yang semua. Oke ya teman-teman ya, jadi nanti iklan kita akan ditayangkan ke orang-orang laki-laki maupun perempuan kisaran usianya sekitar ini ya gitu. Oke, ini di sebelah kanan ya, set iklan kampanye mungkin nol hasilnya, di close aja teman-teman ya, abaikan aja gitu ya. Selanjutnya teman-teman di bagian advantage detail targeting ya, ini dibiarkan default aja ya teman-teman ya gitu. Ini versi yang Meta Ads terbaru teman-teman. Jadi di sini untuk yang tujuan WhatsApp ini tidak bisa mengedit teman-teman ya, tapi barangkali di laptop teman-teman oke, masih versinya yang sebelumnya, contohnya kayak gini teman-teman ya, versinya ini di bagian advantage detailing targeting masih ada, bisa di setting teman-teman ya. Kemudian ada tombol tambahkan pengecualian, teman-teman bisa klik tambahkan pengecualian ya. Di bagian kecualikan orang yang cocok teman-teman ketik di sini 2G ya, 2G, pilih yang akses jaringan 2G. Nah, kemudian ketik juga 3G, pilih yang akses jaringan 3G. Jadi iklan kita teman-teman ya tidak ditayangkan ke orang-orang yang akses jaringannya itu masih 2G dan 3G ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang 2G dan 3G ini mereka kan lemot ya teman-teman ya jaringannya gitu. Jadi kita menghindari ke audiens yang maaf ya yang jaringannya lemot gitu, supaya iklan kita bisa lebih efektif menayangkan ke orang-orang yang lebih potensial gitu. Tetapi seandainya kalau di dashboard teman-teman ini tampilannya yang terbaru teman-teman ya, tampilannya kayak gini, di bagian advantage detailing targeting tidak bisa diedit atau tidak bisa ditambahkan pengecualian, maka dibiarkan aja ya, dibiarkan aja default teman-teman ya gitu. Oke. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah, di bagian penempatan saya sarankan teman-teman edit ya. Nah, ini pilih edit, kemudian pilih penempatan manual gitu. Terus teman-teman scroll ke bawah ya, platformnya
Oke ya teman-teman, platformnya pilih yang Facebook dan Instagram. Untuk yang Messenger dan Audience Network ini bisa dikosongin ya, nggak usah dipilih gitu. Terus teman-teman scroll ke bawah. Oke, di bagian iklan in-stream ini nggak usah dicentang, ya hasil pencarian juga nggak usah dicentang. Itu jadi cuma yang cerita dan real dan beranda aja ya teman-teman ya. Yang ke bawah ini nggak usah gitu. Jadi nanti iklan kita teman-teman ya akan ditayangkan di platform Facebook dan di Instagram. Teman-teman ikutin aja ya cara settingnya ya teman-teman ya. Ini biarkan default kayak gini, default kayak gini, yang nggak usah dicentang cuma yang ini, iklan in-stream dan hasil pencarian. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya kita kasih nama set iklannya ya. Ini juga sebenarnya namanya bebas, tapi untuk mempermudah teman-teman bisa ikutin saya ya. Nama set iklannya CTWA. Oke. Kemudian usianya ya 27 sampai 65. Oke. Kemudian teman-teman di sini ketika aja broad atau no interest ya teman-teman ya. Broad itu artinya audiensnya luas ya. Luas artinya untuk bagian detail targeting ini mengikuti defaultnya ya, mengikuti standarnya dari Meta gitu ya. Oh ya, terus lupa teman-teman, terus ini dikasih laki-laki perempuannya LP. Laki-laki perempuan ya. Teman-teman boleh namanya sama dengan yang saya kasih, atau teman-teman mau beda silahkan ya. Intinya teman-teman di sini bisa mengetahui nih kalau kita baca, oh ini set iklannya untuk laki-laki perempuan usia sekian ya, broad. Kemudian ini tujuannya ke WhatsApp gitu. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini yang perlu disetting. Ininya cukup WhatsApp saja ya. Messenger dan Instagramnya ini nggak usah dicentang. Oke. Kemudian teman-teman klik berikutnya pada pojok kanan bawah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke level iklan. Level iklan apa? Kita setting isi kontennya, ya, konten iklannya, teman-teman. Oke. Untuk settingan konten iklan, teman-teman saya bahas di video berikutnya ya, biar gak panjang banget ya, karena tadi udah panjang banget teman-teman ya. Saya berusaha menjelaskan detail biar teman-teman benar-benar paham ini maksudnya apa gitu. Tapi tetap fokus ya, hanya saya jelaskan yang perlukan atau dibutuhkan saja gitu. Oke. Teman-teman sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk